seberapa penting sih Pak, atau seberapa perlu sebuah aktivasi atau saktifat kalau di bahasa kita energi itu Pak? Kejiwaan dan persoalan itu, karena kita lihat ada kejiwaan, ada penjiwaan. Satu proses penjiwaan adalah proses setelah kita menghidupkan. Dan kalau kejiwaan seolah-olah, jadi yang dihidupkan apa? Yang dihidupkan bukan atas dasar jiwanya, itu yang dibilang kejiwaan. Jadi bukan sensasi yang muncul dari diri sejatinya, tapi yang keluar karena kerusakan sistem sinapsis, sistem saraf. Nah, sistem saraf rusaknya keluar kelakuannya jadi aneh gitu. Jadi aneh. Kalau sakit jiwa udah jelas, misalnya yang dibilang sakit jiwa itu orang yang merasakan kesakitan, orang yang merasakan kesedihan, itu sakit jiwa. Bahwa efek dari sakit jiwa itu melahirkan sebuah perilaku, semua juga ujung-ujungnya terlihat pada perilaku, karena jiwa sendiri tidak terlihat. Perilaku itu diakibatkan oleh pikiran, dan pikiran diakibatkan oleh perasaan. Jadi orang yang dibilang sakit jiwa itu biasanya juga kelihatan dia akan menjadi pemurung, orang yang sedih, sakit, akhirnya sakit secara fisik. Itu orang sakit jiwa yang sebenarnya, jadi bukan orang gila. Oh iya, bukan antisosial, iya, sendiri. Tapi yang dibilang kejiwaan, itu yang disebut orang gila mah ya kan? Itu, iya, karena pikiran. Jadi kita seringkali salah menerapkan istilah. Kalau dibilang sakit jiwa, itu tadi ada satu kejadian yang menyakiti, misalnya putus cinta, terus cerai, selingkuh dan lain sebagainya lah. Kalau banyak disebutkan. Iya, kekecewaan, suatu yang sangat menyakitkan bagi jiwa. Tapi pikirannya sehat, cuman jiwanya luka, itu yang sakit jiwa. Bahwa itu nanti akan berefek pada cara berpikir dan perilaku sudah pasti nanti. Tapi ada orang yang mampu, walaupun jiwanya sakit, dia mampu tidak aneh, normal aja, padahal jelas dia tersakiti. Tapi kalau kejiwaan itu bukan, itu dari pikiran, kejiwaan. Nah itu yang kita sebut sebagai orang gila, itu yang kejiwaan, bukan sakit jiwa. Kejiwaan karena pikiran ini. Karena pikiran. Kalau tadi si jiwa yang luka atau sakit, kejiwaan, penjiwaan, seberapa penting sih Pak, atau seberapa perlu sebuah aktivasi atau saktifat kalau di bahasa kita energi itu Pak? Itu kan terkait dengan cita, cipta, rasa, kersa. Jadi di ujungnya nanti karya. Jadi ada 5 prinsip yang sesuatu yang bisa menghidupkan sistem kinerja tubuh kita agar dia menjadi optimal. Satu, kita harus punya citanya dulu. Jadi kalau waktu kecil suka iseng kan sudah ditanya cita-citanya apa, harapan cita, kemudian cipta, yaitu pikiran, apa yang digambarkan, pertama apa yang diharapkan, kedua apa yang digambarkan, jadi imajinasi bukan hayalan ya, tapi sebuah kemampuan berpikir untuk menciptakan sebuah visual, itu cipta, termasuk cara dan sebagainya itu ada di cipta, rasa. Lalu kalau
bisa nggak kita menghidupkan? Karena Rasa. intinya ada pada rasa. Nah, ketika rasa ini mulai ikut dengan apa yang diciptakan, maka secara otomatis itu energi akan naik. Itu yang dibilang sebagai karsa, sebagai sebuah kehendak. Maka naik, energi naik. Nah, energi naik itu jangan berhenti, dari situ lanjutkan dengan karya. Nah, sedangkan orang kita kadang-kadang karyanya tidak ada. Keinginannya ada, harapannya ada, pikirannya ada, rasanya juga ada. Setelah itu karsanya juga sudah mulai naik, lalu hoream, malas. Itu bah yang kalau kap semalam kita loin bah kasulungan nggak nyambung ke kauningan jadi tiadaan dari tidak kemarin tidak mau jadi gue gitu. Kalau suwung tidak mungkin disatukan dengan yang ada. Kalau suwung ya suwung saja, nggak bisa dipersatukan segimana pun. Tidak mau apa-apa. Iya, itu satu hal yang terpisah, yang jelas. Karena suwung itu tidak akan pernah terkena efek apapun, nggak ada dampak apapun. Sedangkan semua yang bersifat kauningan itu pasti jadi terkena hukum kerusakan. Dia terkena hukum ruang waktu kejadian. Walaupun istilah waktu itu juga rada aneh ya, karena waktu itu sesuatu yang imajiner, ilusi. Itu yang membuat di zaman sekarang juga terjadi konflik energi. Jadi banyak energi statik pada tubuh bangsa Indonesia, terutama di generasi muda. Energi statik inilah yang kemudian nanti akan merusak cara berpikir mereka. Yang nantinya disebut overthinking di istilah zaman sekarang. Dan bukan tidak mungkin di masa yang akan datang akan banyak fenomena bunuh diri. Oh iya, sekarang aja data statistik udah banyak kan, data statistik bunuh diri segala macam. Berarti dengan kata lain bisa nggak kayak misalnya perlu pentingnya aktivasi atau saktifat itu untuk si energi statis itu dibeturin gitu. Aktivasi itu kan untuk melakukan aktivitas. Jadi sesuatu diaktifasi agar kita bisa beraktivitas. Untuk beraktivitas membutuhkan energi. Nah, jadi yang dibilang aktivasi itu pada akhirnya kita harus betul-betul meyakini dulu apa yang akan kita lakukan. Jadi kalau saya merumuskannya, konteksnya apa, konsepnya bagaimana, kontennya apa yang harus dikerjakan. Konten sebuah pekerjaan, hasil. Ya, itu sesuai dengan nama betul, aktivasi astra kejiwaan. Dan ini kan disebutnya saya ruang raga satu, karena ruang raga satu pasti ya cipta, pikiran, raga. Dan dengan tadi penjelasan Abah bahwa si kejiwaan kan memang pikiran, berarti sepagodos atau sama ya, situnya apa sih konteks, konten, dan yang dilakukan nanti juga di sana memang di ranah si raga dan si cipta, si pikirannya, sama-sama pikirannya berarti ini. Nyambung dari statis itu artinya tidak bergerak. Kalau aktivasi kan supaya dia menjadi dinamis. Nah, berubah itu ya sampahnya sudah bersih. Jangan sampai sampah ikut. Nah, yang banyak di kita itu kembali jadi terkait dengan persoalan luka tadi ya, luka jiwa hingga berdampak pada perilaku. Nah, luka jiwa itu merupakan kebocoran energi. Pasti energi bocor di situ. Tekor. Sehingga semangat hidup seseorang malah jadi jadi kecepatan mencapai sesuatu itu seolah-olah ada beban. Maka dia akan tenang. Ya sama lah kayak tangki bocor. Tahun bocor kemana-mana kan kacau. Nah itu nggak disadari sebagai manusia sekarang kita memegang semua benda-benda elektronik. Terus rumah-rumah kita lantainya sekarang kita lihat pada pakai keramik, insulator kan. Jadi bagaimana dia mau membuang? Nah, Si keramik itu isolator listrik ya. Makanya pasti kan mereka nggak boleh pakai Betul. alas kaki. Terus kenapa? Ya apa pasti harus dari groundingnya kan, Iya. buang sampah. Itu untuk buang energi statisnya. Terus kenapa harus di air kan? Itu recharge lagi kan? Iya. Tadi udah dibersihin, udah dibuang, yang statisnya sekarang recharge lagi. Jadi makanya sebetulnya di Gelembung
harus karena itu aliran air kan kencang Itu Bu. Cuma ke Apalagi situ lengkapnya aja. Pak ya, ada air panas dari kawah kan belerang. Itu kalau bolak-balik aja, misalnya entah 9 kali gitu kan, itu ke efek ke badan, ke badan kan gitu. Sangat bagus gitu, untuk olahraga gitu. Merasakan pengalaman juga sih. Jadi dialami dulu gitu kan. Wah, ini nafsnya siapa tahu gitu kan, siapa tahu berfungsi juga bagi yang lain gitu. Makanya saya tawarkan itu pasti memberanikan diri tuh Pak. Jadi saya minta restunya ke Abah sama Ambu. Saya berani-beraninya bikin kelas, bikin belajar di harus digaskan. Digas, Pak. Iya. Siap. Karena ke depan pasti akan banyak orang yang membutuhkan itu. Karena tingkat stres bangsa kita terus akan naik. Dijamin lah. Iya, ini 2024 aja Bu, saya di Kabupaten Bandung di Soreang. Itu kata usaha agama percaya nih, wah antri bunuh diri gara-gara nganggur 2 bulan apa segala macam banyak gitu. Wah ini kali ini berarti meningkat Indonesia betul nih di tahun sama seperti apa? Soalnya sekarang ekonomi makin mengerikan Iya. dengan adanya penutupan pabrik-pabrik berarti kan semua yang tadinya punya nafkah ini sekarang jadi nganggur. Dibutuhkan kan pemikiran kreatif kalau sudah seperti itu. Iya. Jadi sebelum bekerja, sebelum mencari kegiatan-kegiatan, ada baiknya mengambil keputusan dalam keadaan tenang. Jangan pernah mengambil satu keputusan dalam keadaan gelisah, dalam keadaan marah, atau dalam keadaan sedih. Jadi ambillah keputusan justru dalam keadaan tenang. Nah, untuk mencapai ketenangan itulah dibutuhkan satu tempat Untuk mengolah. itu, mempelajari itu, sehingga dia punya bekal hidup, menjalankan kehidupannya jauh lebih baik. Saya kira semua akan terkait dengan sistem kimia tubuh. Hingga tuh Pasti paling Bang untuk sesi terakhir ini saat ini terakhirnya ini. Saya mungkin minta masukan di Abah atau saran dan apa yang perlu difokuskan, diutamakan, ditambahkan gitu pentingnya. Karena kan ketika saya membuka kelas berarti harus tanggung jawab full kepada seluruh peserta ini gitu. iya. Saya masukkan secara Abah atau Ambunya untuk saya yang baru memulai mengawali gitu. Yang paling utama tentu dari diri kita dulu. Kalau diri kitanya beres, diri kitanya sudah selesai, dan kita memiliki banyak hal, entah itu pengalaman maupun kemampuan lain, baru kita bisa membagikannya kepada orang. Dan ingat, ini bukan sebuah teori. Ya. Jangan berangkat dari teori, tapi berangkatlah dari pengalaman. Fakta ya. Fakta. Karena sekarang ini sangat banyak orang menjual, entah itu ajaran-ajaran tentang spiritual, ajaran tentang meditasi, ajaran tentang pengobatan, healing. Itu semua, bukan semua, rata-rata mereka hanya mengambil, mencomot dari apa yang didapat, entah itu dari buku, itu masih mending. Yang lebih parah yang dari medsos. Nah, kemudian dia kumpulin, lalu dia buka kelas. Wah. Jadi dia bukan mengalaminya, dia tidak pernah mengalami itu, dan dia bukan pelaku seperti itu. Tapi dia orang yang bermain dalam teori. Nanti seperti kasusnya seperti ada tokoh MT lah saya bilang. MT ini seorang motivator yang luar biasa, tapi ternyata berseberangan. Kalau di depan publik dia sangat bagus, tapi ternyata di belakang itu tidak sebagus apa yang dikatakan. Nah, sedangkan dalam masalah ini justru kita harus mengalaminya dulu. Jangan pernah memberikan sesuatu yang belum kita alami. Jangan menjadi orang yang hanya membagikan teori. Karena di situ ada pertanggungjawaban lain. Itu dia. Karma nanti. Buat karma baru. Satu lagi Mbak, untuk ini Mbak, ini ada sebuah dilema atau paradoks tuh. Ketika sebuah pengolahan atau sebutlah kawaru gitu ya, terus di situ ada, kalau saya nyebutkan investasi diri Bu. Ya. Kenapa investasi diri? Karena sama seperti kita berinvestasi, kalau kita memang teliti, tekun dan tepat menjalankannya, kita dapat tuh hasilnya. Jadi nggak pakai biaya gitu. Tapi ketika ada harga gitu, nah ini yang dari
Saya Profil kira itu gimana, bukan Pak? enggak satu hidup prinsip hidup. Hidup itu adalah pertukaran dan perubahan. Pertukaran itu ada, apalagi terhadap seorang guru. Karena di situ harus ada dharma dan baktinya. Dharma bakti. Lalu harus ada sesari. Sesari itu ya itu tadi berapa? Sesari itu yang dibilang investasi lah Investasi. supaya Jadi, pakai bahasa kerennya. Pakai keren. Ayah Jadi ada sesarinya untuk seorang pengajar karena dia sudah melakukan sebuah pertukaran. Sebuah pertukaran yang akan merubah kehidupan seseorang. Itu ada. Kenapa? Karena kita juga sudah melakukan, kita sudah mengalami, kita juga sudah menempa diri. Waktu hilang dan ini nggak bisa dibayar dengan uang berapapun sebetulnya kan. Kemudian ilmu pengetahuan yang muncul yang datang yang kita sudah rangkum sedemikian rupa itu perlu kecerdasan. Maka wajar kalau ada yang disebut sesari atau dalam bahasa asingnya investasi. Investasi ini sebenarnya untuk apa sih? Itu untuk membangun lagi. Nah, jangan terlalu idealis di tempat yang tidak ideal. Nanti kita akan terlihat bodoh. Kan sudah istilah, wah ilmu dijual-jual gitu kan. Yang Ada, tapi nggak apa-apa. Makanya saya suka menjelaskan gini, Mbak. Investasi diri ini 1 juta. Kenapa ada nilai 1 juta? Karena zaman sekarang uang yang sebenarnya uang itu dituhankan sebagai yang berharga gitu. Jadi ketika kamu menganggap uang berharga, nah kamu mengeluarkan itu, kalau istilah melepaskan kemelekatan, membuang sampah energi, berarti nilai harga dirimu adalah 1 juta. Menghargai diri, serius ke diri. Jadi kalau ketika misalnya, wah 1 juta mahal gitu kan, berarti harga dirinya kamu tuh lebih rendah daripada 1 juta. Kasarnya gitu kan. Maka tadi kalau Ka'bah sedikit nambah mengutuhkan, ada bahasa sesari ya Pak. Sesari. Karena waktu yang kita gunakan itu nggak bisa dibayar dengan apapun, terus apapun lah ya gitu. nggak bisa itu. Jadi jangan takut bukan seperti itu. Ini bukan karena persoalan zaman, bukan. Ini karena persoalan satu logika, kedua rasional. Dan ada yang unik. Kalau dibikin gratis, malah nggak ada yang datang, tidak ada yang tertarik karena dianggapnya pasti Apa-apa, cek. Ya, oh orang gratis ini kok. Padahal orangnya juga keseriusannya tidak ada. Nggak ada serius. Nggak ada. itu ternyata yang kita alami di sini ketika tidak berbayar mereka nggak disiplin, nggak mau karena nggak ada motivasi. Kalau sudah membayar ada rasa tadi menuhankan dia keluar. Kalau dia nggak serius dia nggak ini. Sayang gitu ya. Iya, rugi. Tapi satu lagi memang dengan pengalaman kelas-kelas di sini banyak masih masyarakat kita ingin instan. Menganggap kalau dia sudah ikut pelatihan atau kegiatan ini berubah hidupnya. Ya nggak begitu juga. Semua bergantung kepada diri masing-masing. Semua tidak ada yang instan. Semua perlu proses. Nah, banyak orang yang tidak menyukai proses. Padahal dalam proses inilah pembelajaran yang sebenarnya. Ya. Sehingga puncaknya dari proses ini menjadi sebuah bilanglah hadiah atas apa yang sudah dia lakukan, itu menjadi sesuatu yang wajar. Nah, jadi kalau tadi bilang investasi 1 juta masuk kemudian keluar jadi sembuh, enggak begitu. Ini adalah proses berkelanjutan. Betul. Iya, makanya sekarang kadang-kadang gitu kan, dulu apa udah nanya, ada garansi nggak kalau saya ikutan saya berhasil? Emang ada garansi gitu bakal sembuh kalau orang masuk rumah sakit? Nah. Banyak yang keluar dari rumah sakit jadi mati juga ya. Ada garansi gitu, kuliah sampai S2 dapat gajinya berapa gitu? Semua kan berarti kepada pertukarannya. Sebetulnya kalau saya ini investasi saya apa? Makanya tekankan dulu ciptanya apa, ciptanya bagaimana, rasanya seperti apa, kemudian karsanya seperti apa, terakhir karya. Nah, karya ini yang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kadang-kadang membosankan, tapi ya nggak apa-apa untuk orang yang memang punya keinginan untuk berubah. Pertukaran itu kalau 1 juta itu terlalu kecil lah. Mau sehat nggak gitu? Kalau sudah sakit keluarnya jadi 20 juta, 30 juta gimana? Nah, ini bekalnya sepanjang hidup ya Pak, bisa gitu. Sedangkan ini bekal untuk seumur hidup. 1 juta itu murah, terlalu murah banget.
Iya, saya pun mungkin melanjutkan proses kan kemudian gitu. Tadi terima dan kasih itu melanjutkan proses. Kalau sebetulnya kalau orang-orang di kota besar mereka sudah apa ya, sudah muak dengan semua yang buatan manusia. Jadi ketika ditarik pengalaman itu menjadi mengalami sebagai makhluk sosial yang alami gitu, itu pasti mereka merasakan kemewahan, satu kemewahan karena itu tidak mereka miliki. Anggaplah kalau orang-orang di kota besar yang tinggal di apartemen, berapa peluang mereka menentukan? Kebayang nggak statik energi di dalam tubuh individu di dalam itu, belum lingkungan itu kan membentuk satu apa ya namanya sampah yang kantong sampah lah di dalam tubuhnya dia. Nah itu kalau misalnya dikemas dengan benar, kan saya bilang ini benar ini tempatnya gitu, karena kalau benar tempatnya pasti orang akan mengejar harga berapapun, karena itu sebuah kemewahan yang tidak mungkin dia dapatkan. Kita bisa lihat kalau sekarang orang-orang di kota besar itu memperkenalkan ini sawah, ini becek-becekan, itu menjadi sebuah kemewahan, mahal bayarnya. Jangan wisata yang Ya itu baru banyak wisata. juga. Kalau ini sekarang kita bilang ini bukan wisata loh. Ini kamu mau mengobati diri kamu sendiri. bekal kehidupan. Iya. Dan tekankan, prinsipkan pada diri kita bahwa yang datang itu orang sakit. Orang sakit datang ingin sembuh. Karena tidak ada dokter yang mencari orang sakit. Ya. Yang ada adalah orang sakit mencari dokter. Ya. Bahkan dokter itu harus sembuh. Masa pasti kalau dokter sakit kan udah pesatkan diri dulu. Kita punya sehat, ya kasih sehat. Harus atur nuhun abah ambu, atur nuhun hampura, hapus dan pahalun. Belajar.